Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Fazila Naira Putri dari kelas Teknik Sipil 2023B dengan NIM 23050724052. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Sistem Infrastruktur Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Yang pertama yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Salah satu tantangan terbesar terhadap ketahanan adalah perubahan iklim. Hal ini sudah pasti terjadi, namun belum ada perkiraan yang jelas mengenai kecepatan, intensitas, atau sebaran geografisnya, dan bahkan para ahli hanya mempunyai gambaran samar mengenai bagaimana aset infrastruktur akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi terhadap perubahan iklim, merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang. Bahkan, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, mengontrol bahaya dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Adapun rumusan masalah pada proposal kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim? 2. Mengapa kita perlu peduli terhadap ketahanan iklim? 3. Apa pertimbangan utama untuk membangun infrastruktur yang berketahanan iklim? Yang keempat, bagaimana cara untuk mengintegrasikan ketahanan ke dalam infrastruktur? Dan yang terakhir, bagaimana hal ini dapat tercapai? Sedangkan untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa kita perlu peduli terhadap ketahanan iklim. Yang ketiga, dapat mengetahui apa pertimbangan utama untuk membangun infrastruktur yang berketahanan iklim. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara untuk mengintegrasikan ketahanan ke dalam infrastruktur. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana hal ini dapat tercapai. Terdapat beberapa manfaat penelitian, yaitu diantaranya yang pertama, pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang kedua, pembaca dapat memahami bagaimana cara untuk mengimplementasikan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dan yang ketiga, pembaca dapat mengerti bagaimana cara mewujudkan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, 1.5 Batasan istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian, pengembangan sistem infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Yang pertama, infrastruktur. Arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Yang kedua, adaptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu iklim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklim adalah keadaan hawa atau suhu kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih 30 tahun pada suatu daerah. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Penelitian ini oleh Kusmardi yang berjudul Kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya keamanan konstruksi bangunan rumah tinggal terhadap bencana atau badai, angin, banjir, dan gempa. Yang kedua, penelitian ini oleh Basuki. Studi ini bertujuan mengeksplorasi strategi adaptif teknologi bangunan yang berpotensial untuk diterapkan di era new normal pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian ini oleh Sari dan kawan-kawan. Kenyamanan termal adaptif adalah model utama yang digunakan untuk mempelajari kenyamanan termal di bangunan berventilasi alami sehingga salah satu pemanfaatan alam untuk bangunan dapat menyelaraskan dengan iklim dan salah satunya adalah aliran udara. 2.2 Landasan teori. Yang pertama, infrastruktur. Jika ditinjau dari pengertian infrastruktur secara umum, pengertiannya adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya saja bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Yang kedua, adaptif. Pengertian adaptif didefinisikan secara jelas oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sikap dan kemampuan dalam kemudahan terhadap penyesuaian pada situasi terbaru yang ada.
Yang ketiga, iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang terjadi menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Jenis penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih dikarenakan metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi maka dari fenomena tersebut. Analisis dan kejantanan penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. 3.2. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 3.3 Sumber data dan data penelitian. 1. Data primer. Data primer ialah jenis data sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. 3.4 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah 1. Wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya-jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. 2. Observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengeksplorasi data yang bersifat tidak terstruktur alias kualitatif. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.